Deklarasi penghancuran total. Jelang laga pembantaian, Boyan Hodak sindir Bali United hanya kebetulan selalu ketat. Kami tahu cara main mereka dan sama sekali tak ada istimewanya. Sang arsitek Persib sudah muak dengan mitos basi. Momen ini adalah proklamasi Hodak. Bali United hanyalah kerikil yang akan segera berakhir di bawah sepatu Maung Bandung. Mereka tahu cara bermain? Tentu, yakni bermain sebagai korban. Tontonlah bagaimana Hodak mengubah mitos menjadi pembantaian faktual. Subscribe dan jadi saksi akhir sejarah lelucon ini. Cywar, sang penguasa lama. Kapten Persib Mark Klok. Masa lalu Bali United sudah usai. Kami datang untuk mematahkan kutukan. Poin penuh bukan harga mati, tapi penghinaan minimal. Mark Klok telah tiba di Pulau Dewata, bukan untuk berlibur, melainkan untuk menghukum. Kutukan bodoh itu hanyalah cerita pengantar tidur yang ditakuti anak kecil. Persib akan merampas semua yang menjadi kebanggaan lawan dan meninggalkannya dalam puing-puing. Siapkan diri Anda untuk melihat Klok menginjak-injak kutukan itu. Tonton sekarang juga sebelum Bali United menghapus media sosial mereka. Kejutan terhebat adalah ketakutan lawan. Pelatih Bali United gemetar sebut nama Tom Hai. Akui gelandang Persib adalah jenderal yang tak terbendung. Mau coba hadang, itu hanya akan jadi bunuh diri terindah bagi Bali United. Seluruh liga telah tersadar, Tom Hai bukan sekadar pemain, dia adalah dewa di lini tengah. Bali United telah terdeklarasi kalah mental dan mengakui keunggulan Maung Bandung. Strategi mereka hanya berharap keajaiban karena mereka tahu tidak ada yang bisa menghentikan Tom Hai. Jangan lewatkan analisis mental hancurnya jantung permainan Bali United sekarang juga. Ultimatum bongkar skuad, siap tendang jauh Adam Prizebeck, targetkan kiper diaspora Cyrus Margono, dan manfaatkan slot asing untuk rekrut striker Jepang kelas top Eropa? Keputusan Maung Bandung sangat jelas, posisi kiper backup pun tak pantas diisi pemain biasa. Slot asing terlalu berharga untuk dihabiskan pada pemain yang hanya duduk manis di bekap cedera yang tak kunjung sembuh. Kami akan tukar kiper asing cadangan dengan kiper diaspora top Cyrus Margono. Bongkar identitas sang jenderal di bawah mistar gawang, dan lihat skema transfer yang menghancurkan harapan klub lain. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Jendela transfer paruh musim mendatang diprediksi akan menjadi babak baru yang sangat dramatis bagi Persib Bandung. Bukan di lini serang, melainkan di bawah mister gawang, di mana skema shock terapi sedang disiapkan oleh manajemen, mengorbankan satu slot asing demi mengamankan talenta emas diaspora yang tidak memerlukan kuota impor. Fokus utama spekulasi liar kini mengerucut pada kiper muda berdarah Indonesia Iran yang bermain di Eropa, Cyrus Margono. Kedatangan Cyrus digadang-gadang akan menjadi solusi multidimensi bagi Persib, sekaligus menandai akhir kisah kiper asing mereka saat ini. Tumbal di gerbang transisi, kiper asing yang tidak terpakai. Kehadiran kiper asing Adam Prizebeck sejak awal musim sudah memicu kontroversi. Adam dikutik masalah cedera dan keracunan makanan yang terus membayangi. Spekulasi yang beredar sangat kencang. Di pertengahan musim, Prizebeck akan menjadi tumbal yang dikorbankan melalui evaluasi paksa. Tujuan utamanya jelas, mengosongkan satu slot asing non-Asia yang amat berharga untuk diisi oleh amunisi yang benar-benar bisa menjadi pembeda, yaitu striker asing super gacor dari Jepang.
Inilah titik sentral dari rumor panas ini. Cyrus Ashkan Margono, kiper diaspora yang kini tengah menunjukkan kualitasnya dengan mencetak banyak clean sheet di Liga Super Kosovo bersama KF Jugajini, dianggap sebagai puzzle yang hilang dalam skema Persib. Kelebihan utama Cyrus terletak pada statusnya. Sebagai pemain diaspora dengan darah Indonesia, Margono tidak terkena kuota pemain asing. Jika proses administrasi kepindahan kewarganegaraannya berjalan mulus, dia dapat direkrut sebagai pemain lokal. Dengan tinggi menjulang dan tipikal kiper modern ball playing yang tenang saat menguasai bola, Cyrus adalah solusi jangka panjang dan bebas kuota yang dicari Persib untuk menampingi Teja Pakualam. Keuntungan ganda, mendapatkan kiper berkualitas Eropa, pengalaman di Panathinaikos B, tanpa mengurangi kuota asing. Regenerasi, Cyrus 23 tahun adalah investasi masa depan yang akan menjamin ketenangan di bawah Mister Maung Bandung selama bertahun-tahun mendatang. Sinyal timnas, kehadiran Cyrus di Liga 1 juga akan membuka jalan lebar baginya untuk dilirik oleh timnas Indonesia, menambah kebanggaan Bobotoh. Skema utuh, pengorbanan untuk mendapatkan bomber baru. Spekulasi ini menyimpulkan satu master plan yang sangat cerdik. Dengan menyingkirkan Prizebeck dan menggantikannya dengan Cyrus Margono sebagai pemain lokal, Persib akan memiliki dana dan satu slot asing non-Asia untuk merekrut penyerang tengah kelas atas yang performanya jauh melampaui striker asing yang ada saat ini. Intinya, Adam Prizebeck adalah kunci yang harus dilepas agar pintu masuk Cyrus Margono di posisi kipak tanpa memakan kuota dan striker gacor baru di slot asing yang dikosongkan dapat terbuka bersamaan di paruh musim. Ini bukan hanya transfer biasa, ini adalah langkah revolusioner untuk memastikan Persib kembali merajai kompetisi. Gelombang kegelisahan tampak menyapu kubu Serdadu Tridatu jelang pertarungan yang disebut-sebut sebagai bencana tak terhindarkan di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini. Bagaimana tidak, sang juara bertahan Persib Bandung datang bukan hanya untuk bermain, melainkan untuk menegaskan supremasi yang tak terbantahkan. Pelatih Persib, sang arsitek jenius asal Kroasia, Bojan Hodak, dengan nada dingin dan penuh percaya diri, melancarkan pesaiwar yang menusuk, seolah meremehkan semua capaian Bali United di masa lalu. Meskipun Maung Bandung sedang berada di puncak performa dengan rekor 4 clean sheet berturut-turut, sebuah tembok baja yang bahkan Godzilla pun tak sanggup robohkan, Hodak pura-pura bersikap waspada, padahal tersirat jelas ia melihat laga ini hanya sebagai formalitas. Mereka dalam performa yang bagus, kami harus berhati-hati. Mereka dihuni pemain yang bagus, tim yang terorganisir dengan baik, ujar Hodak. Namun kalimat sanjungan tersebut terdengar seperti lelucon pahit di telinga lawan. Mengorganisir tim, pemain bagus, itu semua tidak berarti apa-apa di hadapan kesempurnaan taktik Persib. Ketinggalan jauh di peringkat ke-8, Bali United hanya bisa berharap pada keajaiban atau kebodohan Persib. Dan Hodak tahu betul, kebodohan tidak ada dalam kamusnya. Hodak bahkan menunjukkan keheranan yang sangat meremehkan terhadap historis ketatnya laga kedua tim, seolah-olah hasil imbang dan ketat itu hanyalah kecelakaan sepak bola yang tidak seharusnya terjadi. Kami harus waspada karena entah kenapa laga Persib dengan Bali selalu ketat. Entah kenapa, tentu saja karena ada celah, dan Hodak memastikan celah itu kini sudah tertutup rapat. Dengan absennya Lucho Guaicoecha yang di kartu merah, Hodak bahkan terlihat santai seolah mengatakan, satu pemain tak berguna hilang, tapi stok pemain kami jauh lebih mengerikan. Kembalinya Fras Putro seakan menjadi tambahan amunisi yang sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan, karena pertahanan Persib sudah sekuat benteng Atlantis. Bali United dengan pelatih barunya, Johnny Jansen, mungkin berharap ada angin segar atau wajah baru yang bisa menumbangkan raksasa. Tapi Hodak dengan lantang mengirim pesan frontal. Memang, rekor saya bagus tapi mereka punya pelatih baru dan ini adalah awalan baru. Ini bukan pujian, ini adalah warning bahwa Hodak akan menganalisis pelatih baru itu dalam hitungan menit di lapangan dan skema Bali United akan langsung dipatahkan seperti ranting kering. Ini bukan laga ketat. Ini adalah penegasan status. Bali United hanya akan menjadi batu loncatan berikutnya bagi Persib untuk terbang semakin tinggi di puncak klasmen. Bersiaplah Gianyar untuk menyaksikan pemukulan telak yang akan membuat semua pesaiwar Hodak menjadi fakta yang menyakitkan. Takut duluan.
Pelatih Bali United gemetar sebut nama Tom Haye, akui gelandang Persib adalah jenderal yang tak terbendung. Bukan lagi duel antar tim, ini adalah pembuktian supremasi taktis Persib Bandung atas Bali United. Menjelang laga yang diprediksi akan menjadi pertunjukan satu arah di Stadion Kapten Iwayan Dipta, pelatih Serdadu Tridatu Johnny Jensen secara memalukan mengakui ketakutannya sendiri, sampai-sampai harus menunjuk jari secara spesifik pada Tom Haye sebagai satu-satunya ancaman yang bisa membuatnya terjaga semalaman. Meskipun Persib kehilangan satu gelandang karena kartu merah, Jensen justru melenceng fokusnya. Ia bukannya mencari solusi timnya, melainkan terobsesi pada kejeniusan tunggal di lini tengah Persib. Saya tahu pemain dengan nomor 8 terkena kartu merah, tetapi mereka masih ada Tom Haye di lini tengah, ujar Jensen, nadanya seolah bergetar. Hilangnya satu pemain asing yang biasa-biasa saja di kubu Persib tidak berarti apa-apa, karena Tom Haye seorang diri bernilai lebih dari seluruh lini tengah Bali United. Kehadiran Haye di lapangan bukan hanya mengisi kekosongan, tetapi justru menaikkan standar permainan Persib ke level yang tak terjangkau akal sehat lawan. Jensen dan pasukannya kini hanya bisa terdiam meratapi nasib. Mereka tahu betul Tom Haye adalah kekuatan tak terduga yang batang dari Eredivisie, liga yang levelnya ribuan kilometer di atas Liga Indonesia. Haye bukan hanya gelandang, dia adalah komputer pengendali pertandingan. Siapapun yang mencoba menghentikannya hanya akan dipermalukan. Kewaspadaan Johnny Jensen terhadap Tom Haye sangat beralasan. Gelandang yang sempat bermain di Heerenveen ini telah memberikan dimensi baru bagi lini tengah Persib dengan kemampuan umpan terukur dan akurasi tendangan jarak jauh yang mematikan. Tom Haye adalah kunci di balik tren 4 clean sheet beruntun Persib, baik melalui penguasaan bola yang dominan maupun pressure di lini tengah yang efektif. Duel di lini tengah yang diprediksi akan sangat sengit ini akan menjadi penentu utama hasil pertandingan, dan sorotan akan terus mengarah kepada Tom Haye, si jenderal yang paling ditakuti oleh sang lawan. Jensen kini hanya bisa merangkai strategi usang untuk mengantisipasi kejeniusan Haye, sebuah kata-kata yang terdengar begitu putus asa karena tidak ada yang bisa mengantisipasi kesempurnaan seorang jenderal lapangan tengah sekelas Tom Haye. Persib Bandung datang ke Dipta bukan untuk bermain imbang, melainkan untuk menegaskan bahwa mereka adalah raja sejati di Super League dan Tom Haye adalah mahkota yang membuat tahta itu tak akan pernah digoyahkan. Bali United, mereka hanya akan menjadi catatan kaki di buku harian kejayaan Tom Haye. Atmosfer tegang menyelimuti Stadion Kapten Iwayan Dipta menjelang big match pekan ke-11 Super League 2025 yang mempertemukan tuan rumah Bali United melawan Persib Bandung. Di tengah tren performa apik Maung Bandung yang kini mendominasi dengan catatan 4 clean sheet beruntun, kapten tim sekaligus jenderal lapangan tengah Persib, Mark Klok, tampil ke publik dengan membawa misi tunggal dan mentalitas juara yang tegas, mengincar poin penuh dan mengakhiri rekor sulit di kandang Serdadu Tridatu. Dalam sesi konferensi pers yang menjadi sorotan media, Klok tidak menampik tantangan besar yang selalu dihadirkan oleh Bali United, namun ia menegaskan bahwa masa lalu biarlah berlalu. Rekor sulit Persib saat bertandang ke markas Serdadu Tridatu yang seringkali disebut sebagai kutukan harus segera dipatahkan oleh mentalitas baru tim. Gelandang naturalisasi ini secara filosofis menyatakan bahwa setiap pertandingan adalah lembaran baru yang harus dihadapi dengan fokus total tanpa terbebani oleh sejarah atau capaian masa lalu. Setiap game, setiap pertandingan adalah momen yang baru. Kesempatan yang baru untuk main bagus, untuk dapat poin, untuk bikin semangat lebih tinggi lagi, ujar Mark Klok. Pernyataan Klok yang berbunyi mulai dari nol menjadi penekanan utama. Meskipun Persib saat ini sedang dalam performa terbaik dan membidik posisi tertinggi di klasemen, Klok mengingatkan rekan-rekannya bahwa euforia masa lalu harus dikesampingkan. Fokus utama adalah pada pertandingan 90 menit di depan mata, menjadikannya seolah-olah Persib memulai perjuangan dari titik awal yang sama. Fakta kunci jelang laga, misi patahkan rekor. Persib berambisi memutus puasa kemenangan di kandang Bali United. Klok dan rekan-rekannya sangat termotivasi untuk membawa pulang 3 poin dari Gianyar. Mentalitas juara. Persib yang berstatus juara back-to-back musim lalu memiliki target ambisius untuk meraih gelar triple, dan kemenangan tandang ini adalah langkah krusial dalam perjalanan tersebut. Motivasi puncak. Seluruh skuad Persib dikabarkan berada dalam kondisi antusias dan termotivasi tinggi. Klok menegaskan, kita antusias dan termotivasi. Kita datang ke sini untuk dapat poin penuh.
fokus klasemen. Klok menampik anggapan bahwa duel ini adalah tentang adu gengsi back-to-back juara, melainkan murni tentang peningkatan posisi di klasemen. Ia melihat ini sebagai pertandingan lain dari perjalanan untuk mendapatkan hasil positif dan lebih tinggi dari peringkat kita di klasemen. Bagi Mark Klok, laga ini bukan sekedar 3 poin, melainkan penegasan bahwa timnya tidak akan gentar menghadapi tekanan dan reputasi lawan, bahkan di hadapan pendukung Serdadu Tridatu. Dengan mentalitas mulai dari nol, Persib siap mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya demi memastikan kemenangan di Pulau Dewata. Melampaui rivalitas, Arema FC titipkan bintang mudanya ke staf medis Persib. Sinyal kemanusiaan atau awal dari transfer deal rahasia? Di tengah panasnya persaingan abadi antara dua klub raksasa Jawa Timur dan Jawa Barat, sebuah kabar mengejutkan sekaligus menghangatkan beredar dari dunia maya. Manajemen Arema FC secara resmi menitipkan fullback andalannya, Ahmad Maulana Syarif, kepada fisioterapis Persib Bandung, Benediktus Adi Priyanto, akrab disapa Beni, untuk menjalani proses pemulihan cedera seriusnya di Bandung. Ini bukan sekedar kabar baik tentang pemulihan pemain, melainkan sebuah fenomena langka yang melampaui batas rivalitas panas di Super League. Keputusan ini memicu gelombang spekulasi di kalangan bobotoh dan Aremania. Apakah ini murni tindakan kemanusiaan dan profesionalitas tingkat tinggi, ataukah ada agenda tersembunyi yang berkaitan dengan masa depan Ahmad Maulana di Kota Kembang? Cedera ACL parah dan kepercayaan mutlak Singo Edan. Ahmad Maulana Syarif, salah satu talenta muda paling menjanjikan milik Singo Edan, harus menelan pil pahit setelah divonis menderita cedera anterior cruciate ligamen atau ACL parah. Cedera ini, yang membutuhkan operasi dan pemulihan standar antara 9 bulan hingga 1 tahun, telah memaksa Ahmad mengakhiri musimnya jauh lebih cepat. Dalam situasi krusial ini, Arema FC mengambil langkah yang sangat tidak biasa. General Manager Arema Yusrinal Fitriandi secara frontal dan terbuka meminta bantuan kepada fisioterapis Persib, Beni, untuk mendampingi terapi Ahmad selama sang pemain berada di Bandung. Kami minta bantuan fisioterapis Persib Bandung untuk mendampingi terapinya di luar tugasnya di klub, kata Yusrinal. Tapi, fisioterapis kita juga ikut memantau laporannya dari jauh. Kami ingin Ahmad enjoy dan maksimal saat menjalani program pemulihan. Keputusan ini menunjukkan kepercayaan mutlak Arema terhadap kualitas penanganan cedera oleh staf medis Persib. Benediktus Adi Priyanto sendiri memang dikenal memiliki reputasi mumpuni dalam menangani cedera berat, menjadikan profesionalisme ini sebagai jembatan persaudaraan yang mengalahkan kebencian di lapangan. Spekulasi liar, modus OTW ke Persib? Meskipun Arema menjamin seluruh biaya operasi dan pemulihan, keberadaan Ahmad Maulana yang menjalani terapi di Bandung di bawah pengawasan fisioterapis Persib memicu spekulasi yang tidak terhindarkan di dunia maya. Kedekatan Ovil. Sebelumnya Ahmad Maulana pernah menjadi sorotan bobotoh setelah berfoto dengan jersey milik gelandang Persib, Tom Haye, pasca pertandingan. Momen ini sempat memicu isu kode keras bahwa Ahmad OTW atau sedang dalam perjalanan untuk membela Maung Bandung di musim depan. Jalur transfer rahasia. Bobotoh mulai berspekulasi bahwa treatment ini adalah bagian dari pendekatan awal atau DP uang muka halus yang dilakukan Persib untuk menggait Ahmad Maulana. Logikanya, jika cedera Ahmad berhasil dipulihkan secara sempurna oleh staf medis Persib, maka loyalitas dan kenyamanan sang pemain akan semakin kuat mengarah ke Bandung. Investasi jangka panjang. Dengan nilai pasar Ahmad yang mencapai puluhan juta rupiah, Persib mungkin melihat momentum cedera ini sebagai peluang langka untuk melakukan pendekatan personal secara intensif, meyakinkan talenta muda tersebut bahwa masa depannya ada di Bandung, terutama mengingat kebutuhan Persib akan track generasi fullback berkualitas. Fakta terbaru menunjukkan Ahmad Maulana sudah tidak menggunakan alat bantu jalan dan bahkan sudah mulai latihan menendang bola. Perkembangan positif ini tentu tak lepas dari sentuhan tangan dingin Beni. Keputusan Arema menitipkan bintang muda mereka kepada rival terberatnya adalah kisah sport science dan profesionalisme yang luar biasa. Namun di dunia sepak bola Indonesia yang penuh drama transfer, tindakan ini juga membuka kotak Pandora spekulasi yang hanya bisa dijawab tuntas di jendela transfer musim depan.